Nasib anak sebatang kara yang disetubuhi ayah angkat di Bengkulu Utara, dititipkan di panti asuhan. Anak korban pencabulan oleh ayah angkat berinisial D34 di Bengkulu Utara kini telah dititipkan di sebuah panti asuhan. Selama 2 tahun, anak tersebut mengalami tindakan pencabulan sebelum akhirnya terungkap. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPA Bengkulu Utara, Solita Meida, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penjangkauan terhadap keluarga korban untuk memahami kondisi ekonomi dan sosial mereka. Beberapa waktu yang lalu kita melakukan pendampingan terhadap korban persetubuhan oleh ayah angkat korban, ujar Solita. Ia menambahkan, korban saat ini hidup sebatang kara, sementara kondisi ekonomi keluarga kandungnya, termasuk bibi dan neneknya, masih dalam keadaan kekurangan. Mengingat anak ini yang sebatang kara, ada bibi dan neneknya tapi masih serba kekurangan, jelas Solita. Karena kondisi tersebut, korban akhirnya dititipkan di panti asuhan di Bengkulu Utara hingga menginjak usia dewasa. Maka kami berinisiatif untuk melanjutkan kehidupan anak tersebut sampai dia dewasa. Anak ini kita titipkan di panti asuhan, ungkap Solita. DPPA juga memastikan kelanjutan pendidikan anak tersebut, yang saat ini akan memasuki jenjang sekolah menengah pertama SMP. Di panti tersebut sekolahnya kita biayai agar anak ini bisa melanjutkan pendidikan jenjang semanya di Bengkulu Utara, terang Solita. Solita berharap, ke depan persoalan serupa dapat segera diatasi bersama, demi mewujudkan impian generasi emas. Sementara itu, kepada tribunbengkulu.com, pelaku mengaku telah lebih dari 10 kali setubuhi korban sejak korban duduk di kelas 1 SMP. Pastinya saya tidak ingat, tapi lebih dari 10 kali, ujar De. Tindakan bejat tersebut telah dilakukan selama 2 tahun, sejak korban masih duduk di bangku kelas 1 SMP di Bengkulu Utara. Kejadian bermula ketika korban diminta melayani pelaku dengan ancaman tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Awalnya saya minta, dia korban garis bawah red mengiyakan, beber De. Aksi tersebut pun terus berlanjut hingga korban duduk di kelas 3 SMP. Perbuatan pelaku kerap dilakukan di rumahnya maupun di rumah orang tuanya saat situasi dalam keadaan sepi. Di rumah saya, kadang di rumah nenek korban orang tua pelaku garis bawah red, di belakang, pinggir dinding dapur, ungkap De. Selama melakukan aksi bejatnya, menurut pelaku, korban tidak menangis maupun melakukan perlawanan. Namun, saat diamankan oleh pihak kepolisian, De mengaku menyesali perbuatannya terhadap anak angkatnya tersebut. Saya menyesal telah melakukan itu kepada anak angkat saya, pungkas De.